Tidak ada manusia yang luput akan dosa, baik itu pria atau wanita. Baik itu berupa dosa kecil dan dosa besar. Salah satu perbuatan yang memberikan dosa besar adalah berzina. Beberapa tahun terakhir, zina bukanlah hal yang mengherankan lagi. Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Hukum selamatan orang meninggal menurut 4 mazhab Islam, antara kebolehan dan larangan. Semakin berkembangnya zaman, perbuatan ini semakin menyebar. Berikut beberapa perbuatan wanita yang dicatat zina walaupun tidak berzina. Sebagai umat Islam yang baik, hendaknya kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak terjebak dalam lingkaran setan yakni zina. 1. Memakai parfum agar laki-laki mencium baunya. Perbuatan ini sangat marak dilakukan oleh para wanita di zaman modern ini. Mereka memakai parfum saat keluar rumah sehingga baunya tercium oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka terkadang tidak menyadari atau malah memang disengaja, dari bau yang menarik tersebut akhirnya laki-laki bisa tertarik dan syahwatnya bisa tergoda. Namun ironisnya, parfum itu justru hanya dipakai saat keluar rumah sehingga laki-laki lain menikmati wanginya sementara ketika mereka berduaan dengan suaminya justru tidak memakai wangian tersebut. Rasulullah menyebut wanita yang memakai parfum saat keluar rumah sehingga laki-laki lain mencium baunya dengan sebutan wanita pezina seperti dalam bersabdanya, wanita mana saja yang memakai parfum kemudian lewat pada suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat An-Nasai. 2. Melakukan riba dan memakan harta riba. Di zaman sekarang, praktik riba marak terjadi bahkan bukan hanya dilakukan individu melainkan dibungkus dengan menggunakan lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan sebagainya. Banyak orang merasa tak berdosa bergelimang dengan riba karena alasannya menolong orang yang kesusahan. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga tidak sedikit yang terlibat dalam praktik riba. Entah sebagai pelaku, pencatat, marketing, maupun pengguna riba. Padahal, riba merupakan dosa besar yang dosanya lebih berat daripada dosa zina. 1 dirham yang dimakan dari hasil riba lebih besar daripada zina 36 kali. Sedangkan dosa riba yang paling kecil, jika dilakukan laki-laki, seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebaliknya, dapat dikiaskan jika riba itu dilakukan oleh wanita, dosanya seperti berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Hal ini dipertegas dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. 3. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di zaman sekarang dalam beberapa acara atau kegiatan laki-laki dan wanita membaur, ikhtilat, tanpa ada pembatas. Hal ini membuka peluang atau terbuka untuk saling bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya seringkali dianggap biasa. Padahal itu termasuk dalam kategori zina tangan, kulit, baik persentuhan, apalagi jika saling raba. Zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh, hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya dosa persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ini hingga oleh Rasulullah disabdakan lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya, hadis riwayat Tabrani. 4. Suka sejenis. Disebutkan dalam sebagian atsar yang marfu, jika seorang wanita mendatangi wanita yang lain maka keduanya adalah pezina, tulis Ibnu Qayyim. 5. Zina mata dan anggota tubuh lainnya. Mungkin perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan-perbuatan pada poin sebelumnya. Namun ia juga disebut sebagai bagian dari zina. Zina mata misalnya memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat, berlama-lama menikmati melihat wajah dan tubuh lawan jenis, apalagi jika sampai melotot dan kemudian terbayang-bayang ketika sudah berpisah. Zina telinga misalnya mendengar perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Makna di balik surat An-Nisa ayat 59, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dari segala persoalan. Zina lisan misalnya mengucapkan kata-kata yang tak senonoh dan memancing syahwat. Melembut-lembutkan suara di depan lawan jenis sehingga memancing ketertarikan. Berbicara mendayu-dayu dan merayu, serta sejenisnya.